memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Baik, gimana tentang materi yang kita bahas kemarin tentang pengertian dasar ilmu ekonomi? Apakah ada kendala? Tidak. Oke, baik. Jadi tidak perlu kita ulang ya. Di pertemuan kali ini kita akan masuk di KD 4.1 anak-anak tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi kelangkaan dan juga biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi di materi awal kali ini kita akan masuk di materi tentang skala prioritas terlebih dulu. Ada yang tahu pengertian skala prioritas itu apa? Saya, Pak. Ya, gimana, Win? Skala prioritas adalah perbandingan kepentingan, Pak. Iya, perbandingan kepentingan. Ada lagi? Saya, Pak. Iya, gimana, Jami? Skala prioritas adalah tingkatan keutamaan. Tingkatan keutamaan. Luar biasa. Alhamdulillah kelas kita pagi ini bisa aktif. Ya, jadi untuk pengertian dari skala prioritas adalah sebuah urutan kebutuhan yang berdasarkan tingkat dari kepentingan dari kebutuhan utama. Jadi ketika kita memiliki kebutuhan, kan setiap manusia pasti memiliki kebutuhan ya. Ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier. Nah, di sini sebagai contoh ada makanan, pakaian, handphone dan juga kendaraan. Nah, jika kita dihadapkan pada dua pilihan antara makanan dan juga handphone, kira-kira kita lebih memilih yang mana? Makan. Karena makan merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer, sedangkan handphone itu masuk dalam kebutuhan tersier. Ada lagi, di sini adalah pakaian dan kendaraan. Kira-kira ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan ini, kita lebih memilih yang mana? Pakaian. Nah, kalau semisal nih handphone dan kendaraan, kita lebih memilih yang mana? Handphone. Ada yang handphone, ada yang kendaraan. Nah, jika kita dihadapkan kepada pilihan ini, tentu kita juga akan melihat situasi dan kondisi di waktu itu. Jika pada saat itu kita membutuhkan alat untuk berkomunikasi jarak jauh, tentu kita akan membutuhkan handphone. Namun ketika kita ingin melakukan bepergian mobilitas, tentu kita akan membutuhkan kendaraan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini tentang materi ini ada dua hal yang paling penting, yaitu tentang yang pertama adalah alat pemuas yang sifatnya terbatas. Dan yang kedua yaitu tentang kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Dari poin yang pertama, alat pemuas yang bersifat terbatas, di sini melingkupi sumber daya alam. Terdapat dua hal. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam yang memang di sini bisa diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau misal di sini tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada yang bisa menyebutkan contohnya, anak-anak? Saya, Pak. Iya, gimana Rizia? Bahan bakar minyak. Oke, bahan bakar minyak. Ada lagi? Saya, Pak. Gimana Nasib? Gas bumi. Gas bumi. Alhamdulillah. Ternyata sedikit banyak kita sudah mengetahui tentang sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ataupun yang dapat diperbarui tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena baik itu bahan bakar minyak ataupun gas bumi, itu kan berasal dari fosil yang sudah tertimbun jutaan tahun yang lalu dan sekarang berubah bentuk menjadi bahan cair ya, atau dalam bentuk cair yang sekarang dapat digunakan sebagai bahan bakar, baik itu memasak ataupun untuk kendaraan. Nah, di sisi lain ada yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada yang tahu kira-kira contohnya apa? Saya, Pak. Gimana Umi? Air dan tanah. Air dan tanah. Ada lagi? Saya, Pak. Apa? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Terima kasih ya. Jadi ada beberapa sumber daya alam yang memang cepat sekali untuk dapat diperbarui. Seperti contohnya adalah hewan, daging-dagingan. Nah, ketika kita mengkonsumsi daging ayam ataupun daging sapi, tentu itu kan akan cepat berkembang biak antara sapi dan juga ayam. Dan juga kalau kita bicara tentang bahan pokok yang biasa kita makan, apa kira-kira? Beras, nasi. Nah, nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi. Nah, di Indonesia sendiri petani
tidak mengenal musim ketika menanam padi. Nah, itu juga merupakan sumber daya alam yang cepat terbarui. Seperti itu. Dan yang poin kedua tentang kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Karena setiap harinya itu akan ada manusia yang lahir. Dan jumlahnya antara manusia yang lahir dan yang meninggal itu tidak seimbang. Nah, bayangkan ketika dalam satu hari di desa kalian saja bisa diamati ya. Di setiap hari pasti ada bayi yang lahir. Sedangkan belum tentu ada orang yang meninggal. Nah, hal ini ketika terjadi terus-menerus selama ratusan atau bahkan hanya puluhan tahun, ini tidak akan seimbang dengan apa yang mereka butuhkan ketika waktu hidup. Nah, tentu ini juga akan sangat berbahaya di suatu hari nanti. Nah, ini akan berpengaruh kepada kebutuhan yang kita pilih. Semisal kita sekarang ingin menggunakan gas ya, yang tadi dikatakan oleh Najib untuk memasak. Nah, kita juga harus mempunyai opsi yang lain sebagai barang mengganti dari gas tersebut agar gas bumi itu tidak cepat habis. Opsinya apa, Pak? Nah, kalau sekarang sudah banyak banget yang tahu tentang biogas. Ada yang tahu biogas? Tahu ya tentang biogas? Nah, itu bisa menjadi salah satu opsi pengganti dari gas bumi sebagai bahan bakar ketika nanti kita memasak. Seperti itu. Nah, dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Iya, gimana Sandi? Pak, dari korelasi sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya apa, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan Mas Andi ini luar biasa banget. Tentang korelasi atau hubungan antara poin yang pertama dan yang kedua. Nah, kira-kira ada yang tahu? Contohnya saja deh yang ada di kehidupan sehari-hari. Saya Pak. Iya, gimana Umi? Manusia membutuhkan bahan bakar minyak untuk kendaraan yang jumlahnya sangat banyak, tetapi ketersediaan minyak bumi terbatas dan sangat lama terbarui. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Saya Pak. Iya, gimana? Seperti manusia saat ini itu ketika memasak itu bergantung kepada gas bumi sebagai bahan bakar. Namun jumlah gas bumi terbatas dan suatu saat akan habis. Iya, jadi sebagai contoh adalah gas bumi dan juga minyak bumi. Memang kedua hal ini menjadi problem mas sekarang. Yang pertama karena tingkat ketersediaannya sedikit dan juga istilahnya buat lingkungan dampaknya itu kurang begitu baik karena akan ada polusi yang timbul dari kedua hal ini tentang gas bumi dan juga dari bahan bakar minyak, yaitu tentang emisi. Nah, ketika hal ini memang dibiarkan lama-kelamaan, itu akan menimbulkan dampak negatif. Tetapi di sisi lain, kita masih sangat minim terhadap barang penggantinya atau opsinya. Yang saya katakan tadi tentang istilahnya trade off, ketika kita harus memilih antara dua hal dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya. Itu yang perlu kita pilih. Tapi kalau sekarang kita lihat ada yang namanya bahan bakar air. Nah, ini merupakan suatu penemuan yang baru. Jika nanti bahan bakar air ini lebih murah, istilahnya kita anggap saja air kan banyak ya. Kita anggap bahan bakar air per liternya itu 2.000. Sedangkan bensin 11.000. Fungsinya sama, kira-kira kita lebih memilih yang mana? Lebih memilih air dengan fungsi yang sama, dengan harga yang jauh lebih murah dan juga istilahnya buat lingkungan itu lebih bagus. Nah, seperti itu. Waduh, ternyata materi kita hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Tidak. Oke. Jadi nanti ketika anak-anak nanti ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email Bapak. Di sini ada @brahmastafaulia3990@gmail.com. Nanti anak-anak tulis saja pertanyaannya apa di situ. Baik itu tentang materi hari ini ataupun materi kemarin itu silakan. Nanti kalau Bapak sempat nanti akan Bapak balas, atau kalau tidak sempat Bapak balas, nanti dituliskan aja dari kelas apa, nanti ketika di pertemuan selanjutnya akan Bapak jawab di pertemuan tersebut. Baik, seperti itu. Oke anak-anak, sepertinya waktu kita udah mulai habis ini ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Semoga suatu saat nanti bisa diterapkan ya ketika kita sudah di masyarakat nanti, baik ketika kalian nanti bekerja
rupiah. Oke, terima kasih. Tugas kalian nanti di rumah mempelajari tentang pengelolaan keuangan atau pengelolaan finansial, karena itu nanti akan menjadi materi kita di minggu selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya. Tidak ada tugas hari ini, nanti silahkan dipelajari di rumah, cari materi baik itu di buku yang sudah diberikan oleh pihak sekolah ataupun bisa cari di internet. Kan sekarang materinya banyak banget dari internet dan juga lebih lengkap. Nanti silahkan di situ dicari. Dan besok di pertemuan selanjutnya akan Bapak beri pertanyaan setiap orang tentang materi itu. Terima kasih. Sekian.